Hektar, 2,5 hektar ke sana ya. Saat ini sedang kami lakukan pemadaman. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, 4 kebakaran di Lampung Selatan terjadi dalam sehari. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Lampung Selatan mengatakan terjadi 4 kebakaran di Lampung Selatan pada Jumat, 1 September 2023. Hal tersebut disampaikan Kabid Damkarmat Ruli Fikriansyah mewakili Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Lampung Selatan M. Sefri Masdian. Ruli Fikriansyah mengatakan 3 peristiwa kebakaran terjadi di lahan kosong, antara lain lahan di Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan pada Jumat 1 September 2023 sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu di lahan depan pelabuhan BBJ Jalan Lintas Timur Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. Berikutnya ada di lahan Dusun Warung Gunung Desa Karangsadi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Sementara peristiwa kebakaran keempat terjadi di pabrik pengolahan kayu lapis atau triplek PT Cipta Jantra Karya di Dusun Sukarame, Jalan Raya Branti, kilometer 26 di Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Assalamualaikum Komandan, melaporkan telah terjadi kebakaran lahan di Kelurahan Weurang ya. Kelurahan Weurang, Kecamatan Kalianda, tepatnya persis di belakang penjahit Lukman Taylor. Sebelum sampai Polres Lama, sebelah kanan ada gang masuk ke dalam. Kurang lebih luas dari yang terbakar lahan ini 1,5 hektar, 2,5 hektar ke sana ya. Saat ini sedang kami lakukan pemadaman. Ini anginnya kenceng juga ini, jadi kami kerahkan 2 unit mobil pemadam untuk mengatasi kebakaran lahan tersebut. Mohon izin saya jumatan dulu Komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beralih ke berita selanjutnya, ratusan banner AHY Anies Baswedan dicopot paksa di Lampung Selatan. Ratusan banner AHY Anies Baswedan yang berada di Lampung Selatan dicopot paksa. DPC Partai Demokrat Lampung Selatan terpantau mulai menurunkan ratusan banner AHY Anies Baswedan sejak Jumat 1 September 2023 kemarin. Bahkan ada ratusan banner AHY Anies sampai digunting di depan kantor DPC Partai Demokrat Lampung Selatan di Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini berawal dari Partai Demokrat yang merasa dikhianati setelah terhembus kabar bahwa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin bakal dipasangkan dengan Anies Baswedan. Keduanya digadang-gadang bakal menjadi calon wakil presiden dalam pemilu presiden atau Pilpres tahun depan. Ketua DPC Partai Demokrat Lampung Selatan Muhammad Junaidi lantas mengambil langkah tegas terkait keputusan Anies tersebut. Junaidi menginstruksikan kepada seluruh anggota, kader dan relawan Partai Demokrat di Lampung Selatan untuk menurunkan banner AHY Anies. Tak tanggung-tanggung, artis sekelas Andika Mahesa pun ikut mengikuti instruksi dari Ketua DPC Partai Demokrat Lampung Selatan tersebut karena merupakan kadernya.
Berita selanjutnya, Pemkab Lampung Selatan kembali salurkan 4.500 liter air bersih ke Sidomulyo. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat kembali menyalurkan air bersih kepada warga di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan pada Jumat 1 September 2023. Tak tanggung-tanggung, Damkarmat menyalurkan air bersih sehingga 4.500 liter air bersih ke Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Kepala Damkarmat Lampung Selatan M. Sefri Masdian mengatakan pihaknya menyalurkan air bersih tepatnya ke Dusun Induk dan Dusun Titiwangi. Hal ini dilakukan karena sedang memasuki musim kemarau yang menyebabkan warga kesulitan mendapatkan air bersih. Sefri mengatakan bantuan air bersih yang disalurkan ini tidak hanya diberikan pada masyarakat di satu kecamatan saja. Lanjut Sefri, pihaknya siap jika ada permintaan dari warga yang membutuhkan air bersih. Pihaknya bekerja sama dengan pihak PDAM untuk penyediaan air bersih tersebut. Bantuan air bersih dari Bapak Bupati ini sudah berapa desa, Pak? Ya, kami sudah sejak dari Rabu kemarin, alhamdulillah kita sudah mengcover, mendistribusikan air bersih ke Desa Sukabanjar, Kecamatan Sidomulyo, Dusun Sandaran Dalam, ya. Terus yang kedua Talang Baru, Desa Talang Baru, Dusun Talang Ulu, ya, kita mendistribusikan 16.000 air, ya. Yang satu unit mobil tangkinya itu kapasitas 4.500 liter. Jadi untuk bantuan air bersih ini program dari Bapak Bupati, Pak, ya? Ya, sebetulnya bukan program sih, ya. Ini sebenarnya bila mana masyarakat membutuhkan air bersih yang dampak dari kemarau ini, ya siapapun masyarakatnya, khususnya Lampung Selatan yang memang betul-betul memerlukan air bersih, silakan hubungi pemadam kebakaran. Kami siap untuk membantu atau memberikan mengantar air bersih tersebut. Oke, terima kasih. Berita selanjutnya, 5 jam 3 damkar atasi kebakaran Panglong Kayu di Pringsewu, Lampung. Insiden kebakaran menghanguskan Panglong Kayu di Kabupaten Pringsewu, Lampung pada Sabtu 2 September 2023. Peristiwa kebakaran yang melanda Panglong Kayu itu di Pekon Tambah Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu sekira pukul 00:05 waktu Indonesia bagian Barat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pringsewu yaitu Edi Sumber Pamungkas mengatakan pihaknya turun langsung ke lokasi kebakaran di Panglong Kayu setelah mendapatkan laporan dari Kepala Pekon Tambah Rejo. Edi mengatakan damkar mengarahkan sebanyak 3 unit mobil damkar serta 14 petugas yang menuju lokasi. Menurut dia, pada tengah malam tersebut si jago merah dengan cepat membesar. Hal ini lantaran tiupan angin kencang yang membuat api melalap isi Panglong. Peristiwa itu pun membuat puluhan petugas kebakaran, relawan, dan warga sekitar berjibaku berupaya menjinakkan api. Bahkan para personel terkendala pada sumber air yang jauh. Sudah selesai ya. Pas pendinginan sudah selesai, unit tinggal kembali ke Mako. Ya, berita selanjutnya, Universitas Teknokrat Indonesia mendukung kebijakan tidak wajib skripsi. Universitas Teknokrat Indonesia atau UTI mendukung kebijakan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim terkait tidak mewajibkan skripsi. Dukungan terhadap keputusan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim ini bahwa sarjana tidak wajib skripsi disampaikan ke Rektor Universitas Teknokrat Indonesia Nasrullah Yusuf. Dia mencontohkan mahasiswanya yang tidak diberlakukan skripsi tapi bisa menciptakan suatu alat untuk kepentingan masyarakat. Sebab pemilik kolam ikan lele harus tengah malam memberikan makan. Universitas Teknokrat Indonesia menurut dia telah lebih dahulu melakukan keringanan tanpa skripsi sehingga bisa membantu masyarakat dengan sesuai sebagai project based education.
Menurutnya, Presiden Jokowi juga telah mengkampanyekan untuk kuliah online dan dengan video pembelajaran dan mempermudah mahasiswa untuk mendapatkan ilmunya. Nasrullah yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia mengatakan dirinya sering berdialog secara informal tentang pembebasan skripsi. Karya seperti ini dan yang lainnya juga ada melebihi dari skripsi, bahwa dia menciptakan sesuatu. Nah, ini dia tidak perlu skripsi lagi, hanya dia membuat laporan berjalannya ini, produk ini yang dia ciptakan itu seperti apa. Jadi kita sudah lebih dulu melakukan keringanan tanpa skripsi. Artinya apakah ini bentuk perpaduan antara penguasaan akademik atau keilmuan secara teori dengan perpaduan dengan skill gitu? Ya, sebenarnya ini adalah penerapan apa yang dia peroleh di mata kuliah dan praktek, lantas dia bisa menciptakan sesuatu sebagai project based education. Jadi kita harapkan bisa memproduksi sesuatu. Sebagai contoh, ada mahasiswa juga membuat program. Apakah program untuk online, GoFood dan sebagainya, itu untuk bisnis digital, untuk tertentu dia bisa itu, lantas itu kita hargai. Bahkan ini lebih berharga. Bahkan ada juga yang untuk pemeliharaan sapi misalnya, itu luar biasa. Nah itu kita tidak wajibkan lagi skripsi, sudah di situ. Tahun yang lalu, ya, Pak Presiden Indonesia mengkampanyekan, menyatakan bahwa kampus sebaiknya ada kuliah online supaya bisa menjangkau daerah-daerah yang ini. Pak Jokowi menyampaikan itu bulan Oktober tahun 2017. Teknologi sudah mencanangkan itu tanggal 9 Januari 2014. Beralih ke kabar terakhir, diskon hingga 50% fashion di Royal Surf Mall Bumi Kedaton. Royal Surf Mall Bumi Kedaton di Bandar Lampung menggulirkan promo yang berlangsung hingga 30 September 2023 mendatang. Kepala toko Royal Surf Mall Bumi Kedaton, M. Iqbal, mengatakan promonya adalah Rip Curl diskon hingga 30%. Ada juga Rip Curl lengan pendek yang mendapat promo harga spesial sebesar Rp599.000 jika beli 2 piece. Jika beli Rip Curl dengan lengan panjang 2 piece dapat harga spesial juga sebesar Rp699.000. Promo selanjutnya ada Juicy Matic, Inside, dan Spider Build diskon hingga 50%. Tetapi jika beli 2 piece atau lebih dapat tambahan diskon 20%. Beralih ke merek Vans, ada diskon hingga 50% untuk Chimpanzees dan Vans. Kemudian diskon hingga 30% untuk Quicksilver, Billabong, dan jam tangan Rip Curl. Selain diskon, ada juga promo hadiah langsung, yakni beli Volcom minimal Rp700.000 dapat hadiah langsung 1 pack stiker, dan beli Novir minimal Rp880.000 dapat hadiah langsung bucket hat. Jika tidak ingin ketinggalan promonya, langsung saja datang ke Royal Surf yang ada di lantai 1 Mall Bumi Kedaton. Royal Surf Mall Bumi Kedaton buka setiap hari pada pukul 10 hingga 22 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah ya Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk ikuti YouTube Tribun Lampung, news video Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung. Untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.